Katakan makan kalian, minum kalian, tapi jangan berlebihan. Nah, ya, ini menjelaskan kepada kita kalau orang itu dia ikut aturan daripada Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim, maka hidupnya dunia dia akan sukses, hidupnya akhirat dia akan sukses. Di dunia dia sehat, di akhirat dia akan selamat. Ya, Allah Ta'ala perintahkan makan, jangan tidak makan. Ya, farubba makhmasatin syarrun minat tuhan. Berapa banyak yang namanya rasa lapar itu ternyata bisa lebih berbahaya kadang-kadang. Ada orang saya tidak mau makan sama sekali, saya kepengen niru para aulia tidak mau makan sama sekali, mut akhirnya meninggal dunia dia. Iya. Berapa banyak orang kalau lapar malah akhirnya kambuh mahnya. Kalau dia selalu lapar akhirnya menjadikan tambahnya penyakit bagi diri dia. Bukannya kita itu tidak boleh makan, minum kata Allah Ta'ala, tapi yang dilarang sama Allah Ta'ala yaitu adalah berlebihan. Dan itu adalah sumber dari penyakit. Orang kalau sudah berlebihan di dalam makan dan juga berlebihan di dalam minum, itu adalah sumber daripada penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tadi, wa kulu washrabu wa la tusrifu, itu sebagian para ulama mereka mengatakan, lau akhadan nas bi hadhil ayah mahtaju ila tabib. Iya, sebagian para ulama mereka mengatakan, andai kata seluruh manusia itu dia berpegang teguh mengamalkan firman yang Allah Ta'ala tadi, makanlah kalian, minumlah kalian, tapi janganlah kalian berlebihan. Itu kalau semua manusia berpegang teguh mengamalkan ayatnya Allah Ta'ala tersebut, maka mereka tidak akan butuh dengan yang namanya tabib. Mereka tidak akan butuh dengan yang namanya dokter. Li'anna syiba mamba'u kulli illah. Karena yang namanya rasa kenyang itu adalah sumber segala penyakit. Nah, dikatakan seperti itu. Itu kalau orang-orang pada mengamalkan ayatnya Allah Ta'ala ini pegang teguh, makan dia makan, minum dia minum, tapi tidak berlebihan, maka dikatakan sama para ulama, manusia itu tidak dibutuh dengan dokter. Tabib itu tidak laku. Ya, dokter itu tidak laku. Kalau orang berpegang teguh dengan ayatnya Allah Ta'ala ini. Ya. Nah, tapi bila mana dokter itu masih laku, berarti ya banyak orang yang tidak mengamalkan. Ya, banyak orang yang tidak mengamalkan. Segala apa yang namanya rasa kenyang itu adalah sumber daripada segala penyakit. Nah, dikatakan seperti itu. Sebagian orang soleh pernah ditanya, "Ausini, wahai orang soleh, berikan saya wasiat." Iya, berikan kepada saya suatu wasiat, kasih saya nasihat. Maka orang soleh tersebut dia mengatakan, in syi'ta jama'tu laka ilmal ulama wa hikamal hukama wa tibbal atibba fi thalathi kalimat. Maka orang soleh itu dia mengatakan, kalau kamu mau, saya akan menyampaikan kepada kamu ilmunya ulama, kemudian hikmahnya orang-orang ahli hikmah, kemudian yang ketiga nasihatnya dokter, saya akan kumpulkan, akan saya berikan kepada kamu dalam bentuk 3 kalimat yang akan saya katakan ini. Ya, 3 kalimat yang akan saya katakan ini terkumpul di dalamnya ilmunya para ulama, terkumpul di dalamnya hikmahnya orang-orang ahli hikmah, dan juga terkumpul di dalamnya nasihat daripada setiap para atibba, setiap daripada dokter. Maka ketika itu ditanya apa 3 kalimat itu? Amma ilmu ulama fa idza su'ilta amma la ta'lam faqul la a'lam. Ya, nasihat saya yang pertama. Ini nasihatnya, ini adalah ilmunya para ulama. Apa itu ditanya? Yaitu adalah kalau kamu ditanya suatu permasalahan. Ya, kalau kamu ditanya suatu permasalahan, amma la ta'lam, daripada permasalahan yang kamu tidak mengetahuinya, maka katakan la a'lam, saya tidak tahu. Nah, ya. Kalau kamu ditanya suatu permasalahan, kemudian kamu tidak mengetahui jawaban daripada permasalahan tersebut, maka katakan dengan tegas, tidak usah malu, tidak usah gengsi, tidak usah ini itu dan lain sebagainya. Katakan la a'lam, saya tidak tahu. Ini ucapan la a'lam itu terkumpul di dalamnya ilmunya para ulama. Ya, para ulama-ulamanya Allah Ta'ala itu banyak sekali yang mereka itu ketika ditanya mereka menjawab wallahu a'lam, atau mereka katakan la adri, atau mereka katakan la a'lam. Itu seringkali terlontar daripada lisannya para ulama. Itu bukan ucapannya orang bodoh. Itu bukannya ucapan orang yang tidak belajar. Kalau kita tanya kepada seorang ulama, kemudian ulama tersebut mengatakan la a'lam, itu bukan ia dulu ala jahlih. Itu kalimat bukan menunjukkan kalau orang itu orang bodoh, tidak. Tapi justru itu orang adalah orang yang takut sama Allah Ta'ala.
Dia tidak gengsi mengatakan la a'lam. Kalau dia paksakan menjawab, menjerumuskan di dalam kesesatan nanti akhirnya. Nah, tapi dia katakan la a'lam. Ini nasihat yang pertama. Ya, ini nasihatnya para ulama yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, hikmah daripada orang-orang ahli hikmah. Apa itu? Fa idza kunta jalisa qaumin fakun askatahum. Kalau kamu itu duduk dengan suatu kaum, kamu itu kalau duduk dengan suatu kaum, maka jadilah kamu sebagai orang yang paling diam di antara mereka. Ya, kalau kamu duduk dengan suatu kaum, kamu duduk dengan beberapa orang, jadilah kamu di antara mereka orang yang paling banyak diamnya. Ya, kenapa sebabnya? Fa'in asabu. Kenapa sebabnya? Kalau satu kaum itu mereka adalah orang-orang yang benar di dalam tindakan atau di dalam ucapannya, maka kamu termasuk golongan mereka orang-orang yang benar. Tapi kalau misalnya satu kaum itu berbuat salah atau mengucap ucapan yang salah, maka kamu selamat daripada kesalahannya. Kamu tidak termasuk golongan mereka orang-orang yang salah. Kenapa? Yang ngomong, yang lain pada ngomong kamu diam, berarti yang lain salah, kamu yang tidak salah berarti. Nah, ya, kalau kita kumpul dengan orang-orang banyak suatu kaum, jadi orang yang paling banyak diamnya. Ya, nah, itu kan dikatakan man ghallal kalam ghalla khata'uh. Ya, orang kalau sedikit bicaranya, maka sedikit salahnya. Wa man kathural kalam kathura khata'uh. Tapi orang kalau dia banyak omong, ini mulutnya apa ini? Tidak bisa berhenti, bocor ini, remnya blong, hidupnya cerewet, wah, itu salahnya lebih banyak ini. Itu orang yang banyak mengucap ucapan salah. Itu banyak orang itu adalah orang yang paling banyak mengucap perbuatan yang mungkar. Tapi kalau banyak diam, sedikit salahnya. Kalau kumpul dengan suatu kaum, jadilah orang yang paling diam ada di antara mereka. Ya, kenapa? Sebab kalau satu kaum itu mereka benar, maka kamu akan termasuk golongan mereka orang-orang yang benar. Tapi kalau misalnya satu kaum itu berbuat salah, kamu selamat daripada kesalahan. Tidak bisa kesalahan itu dinisbatkan kepada kamu, karena kamu diam, yang lain bicara. Nah, itu yang kedua. Ya, itu yang kedua. Kemudian nasihatnya para dokter. Fa idza akalta ta'aman fala taqum illa wa nafsuka tashtahi. Ya, jika kamu itu memakan suatu makanan, ya, jika kamu itu mau memakan suatu makanan, fala taqum wa illa wa nafsuka tashtahi. Ya, maka hendaknya kamu itu jangan berdiri, yakni meninggalkan makanan tersebut kecuali dalam keadaan diri kamu masih menginginkannya. Kalau kamu makan suatu makanan, ya, jangan kamu bangkit daripada makanan tersebut kecuali dalam keadaan diri kamu masih menginginkan makan itu. Ya, maksudnya bagaimana? Masih kepingin, tapi karena sudah cukup perutnya, dia berhentikan. Berhenti sebelum apa ini? Nah, sebelum kenyang. Ya, kalau kamu makan suatu makanan, ini nasihatnya para dokter ini. Ini kalau diamalkan, dokternya tidak payu nanti. Ya, ini dokter ini bongkar apa ini? Nah, bongkar rahasianya ini. Kalau kamu makan suatu makanan, jangan bangkit meninggalkan makanan tersebut kecuali dalam keadaan diri kamu masih menginginkan makanan itu. Maknanya adalah makan, bukan tidak makan. Tapi sebelum dia kenyang, dia berdiri. Walaupun diri masih kepengen makan. Yang penting sudah ada yang apa ini? Masuk ke dalam perutnya. Nah, ya, dikatakan seperti itu. Fa innahu la yanzilu bi jasadika ghairu maradil maut. Kalau ini diamalkan, ya, kalau ini diamalkan, maka insya Allah tidak ada yang menimpa kepada jasad kamu kecuali hanya satu sakit. Apa itu? Sakratul maut. Nah, ya, ini kalau diamalkan, kalau makan jangan berdiri kecuali masih tertarik untuk makan, maknanya berhenti sebelum kenyang. Ini kalau diamalkan, insya Allah tidak ada penyakit yang turun kepada diri kamu kecuali sakitnya sakratul maut. Ya, maknanya dia akan sehat walafiat. Tapi kalau sudah meninggal, yang namanya sakarat ya sakit. Nah, ya, ini nasihat daripada para ulama, ya, wasiat daripada para ulama yang kalau kita amalkan, maka kita akan menjadi orang yang selamat baik di dunia dan juga selamat ada di akhirat. Nah, dikatakan seperti itu. Dikisahkan bahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, Khalifah Harun ar-Rasyid, dia mengumpulkan 4 dokter. Ya, seorang khalifah yaitu Harun ar-Rasyid, dia mengumpulkan ada 4 tabib.
Ya, yang pertama tabib dari India. Ya, yang pertama tabib dari India. Kemudian yang kedua tabib dari Romawi. Ya. Kemudian yang ketiga tabib daripada Iraki, dari Irak. Ya, dia mengumpulkan ada 4 tabib. Tabib yang pertama dari India, kemudian yang kedua tabib daripada Romawi, kemudian yang ketiga tabib daripada Irak, kemudian yang keempat, ya, ini adalah tabib yang paling mahir, yang paling pintar, yang paling hebat, yang keempat ini. Ya. Maka ketika itu Harun Ar-Rasyid dia berkata kepada 4 tabib ini. Ya, dia berkata kepada 4 tabib ini, liyasif kullu wahidin minkum dawa alladzi la da'a fihi. Ya, saya perintahkan kepada kalian berempat, ya, setiap satu di antara kalian memberikan kabar suatu obat yang tidak ada efek penyakitnya. Ya, saya perintahkan kepada salah satu di antara kalian semua saya perintahkan, setiap di antara kalian memberikan kabar kepada saya suatu obat yang tidak ada efek penyakitnya. Obat itu kan ada efeknya, ya. Orang kalau dia minum obat kebanyakan kadang-kala asam lambungnya naik. Orang kalau dia minum obat kebanyakan kadang-kala bibirnya monyong. Ya, biduran maksudnya itu. Ya, akan ada efek, obat kan ada efeknya. Saya perintahkan kepada kalian berempat, kabarkan kepada saya obat yang tidak ada efek sampingnya. Ya. Fawasafa kullu wahidin naw'an muayyanan. Ya, maka setiap dokter itu dia ngasih kabar satu obat yang ditunjuk sama dokter tersebut, obat yang bagus sekali. Setiap dokter dia ngasih saran obatnya. Sampai ketika kepada Sawadi, dokter yang keempat ini, dokter yang paling hebat ini. Wa kana a'lamahum, dan yang keempat ini adalah yang paling alim di antara mereka berempat ini. Iya. Orang keempat atau dokter yang keempat dia mengatakan, ad-dawa'ul ladzi la da'a ma'ahu indi an la ta'kula ta'am hatta tastahiyahu. Iya. Wahai Harun Ar-Rasyid, obat yang tidak ada efek samping menurut saya ini, kata dokter yang keempat ini, obat yang tidak ada efek samping menurut saya, yaitu kamu makan hatta tastahiyahu, sehingga kamu itu ingin untuk makan. Kamu jangan makan kecuali kalau sudah kepingin. Nah, gitu maksudnya. Iya, kamu makan, jangan kamu makan kecuali kalau sudah ingin betul-betul pengen makan baru makan. Kadang-kadang kita ini kan tidak kepengen makan tapi tidak lapar tapi pengen apa ya? Tidak pengen makan. Tidak kepengen makan tapi kepengen makan. Ini kan aneh nih kita ini. Iya, tidak lapar tapi kepengen makan. Tapi kata dokter ini menurut saya, wahai Harun Ar-Rasyid, iya, obat yang tidak ada efek samping menurut saya yaitu jangan kamu makan kecuali dalam keadaan kamu kepengen makan. Itu yang pertama. Wa antarfa yadaka anhu wa anta tastahihi. Iya. Kemudian hendaknya kamu itu mengangkat tangan kamu daripada makanan, maknanya meninggalkan makanan tersebut dalam keadaan diri kamu masih kepingin makan makanan itu. Sudah ada yang masuk tapi dia berhentikan. Berhenti sebelum apa ini? Sebelum kenyang. Itu yang kedua menurut saya ini. Faqalu sadaqta. Maka ketika itu 3 dokter yang lain itu ketika dengar mereka geleng-geleng. Iya, sadaqta, benar kata ini. Iya. Kata dokter yang keempat, kata 3 dokter ini mereka membenarkan, sadaqta, benar kamu wahai dokter yang keempat, itu adalah obat yang tidak ada efek sampingnya sama sekali. Iya, jadi orang itu makan kalau lapar itu menjadikan badan sehat. Kemudian berhenti makan sebelum kenyang itu juga menjadikan badan apa? Sehat. Dan itu adalah pengobatan yang tidak ada efek sampingnya. Ya, cuma dari 1000 orang manusia yang ngerjakan gini cuma berapa? 1 itu pun tidak sengaja. Ya, 1 itu pun tidak sengaja. Makanya banyaknya penyakit di zaman sekarang ya karena munculnya karena sebab makanan itu. Ya, karena munculnya karena sebab makanan itu. Nah, dikatakan seperti itu, subhanallah. Ya. Ya, pernah juga Nabi SAW, beliau itu mendapatkan hadiah daripada Raja Muqawqis. Ya, Nabi SAW beliau mendapatkan hadiah daripada Raja Muqawqis. Maka hadiah di antara hadiah yang diberikan sama Muqawqis untuk Nabi SAW yaitu adalah seorang budak tapi tabib. Ya, seorang budak tapi apa?
tabib ya pasti kan harganya mahal. Ya, yang namanya dokter itu kan sekolahnya tinggi, mahal sekolahnya. Ini budak tapi dokter, ya berarti kan mahal harganya itu. Ini dihadiahkan sama Raja Muqawqis untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mengetahui ini punya keistimewaan budak ini, yaitu dia adalah seorang tabib, maka Nabi mengatakan la nahtaju ilaih li'annana qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna la nashba. Nabi beliau mengatakan, saya tidak butuh dengan budak yang bisa ngobat-ngobati atau tabib seperti ini. Saya tidak butuh kepada dia, karena kami ini umat Islam adalah suatu kaum yang kami itu tidak makan kecuali kami lapar. Wa idza akalna, jika kami makan la nashba, tidak sampai kami kenyang. Maka ya kami tidak butuh dengan yang namanya tabib ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, kami ini adalah suatu kaum yang tidaklah makan sampai kenyang, apa kecuali lapar. Kami adalah suatu kaum yang tidak makan kecuali kami dalam keadaan lapar, dan tidaklah kami makan sampai kami kenyang. Kami bukan orang seperti itu. Makanya kami tidak butuh dengan tabib ini. Seakan-akan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini adalah ucapan yang kalau diamalkan, maka yang mengamalkan tidak butuh dengan yang namanya apa itu? Dokter, hidupnya bakal sehat. Ya, hidupnya bakal apa? Bakal sehat. Nah, ini karena dokter ngangkat tangan, ya Allah, urzuqni arzaqan katsirah. Akhirnya banyak orang badok itu. Ya, karena dokternya pada doa, ya Allah kasih rezeki saya rezeki yang lancar. Akhirnya dijadikan orang-orang banyak apa ini? Banyak makan terus sakit, ada yang gula, ada yang stroke, ada yang ini, akhirnya payu dokter ini. Ya. Nah, tapi kalau diamalkan, maka tidak butuh kepada dokter, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan seperti itu. Iya. Baik. Sabilul iktisad fil akli antum sika anit ta'am wa anta tastahihi. Iya, itu dikatakan sama Al-Habib Abdullah Haddad, iya, bahwasanya sabilul iktisad, iya, orang itu yang tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, yang tengah-tengah, jalan tengah itu di dalam masalah makan, yaitu adalah kamu mencegah diri daripada makan, wa anta tastahihi, dalam keadaan kamu masih kepingin dengan makanan itu. Ya, maknanya makan berhenti makan sebelum kenyang. Ya. Itu yang pertama. Kamu mencegah daripada makanan yang sedang kamu makan dalam keadaan diri kamu masih menginginkan makanan tersebut. Ini jalan tengah-tengah itu seperti itu. Wala tatanawalahu hatta tastahiyahu bi syahwatin shadiqah. Dan jangan sampai kamu itu mengkonsumsi makanan kecuali dalam keadaan ingin yang benar-benar. Ya, jangan sampai kamu itu makan suatu makanan, mengkonsumsi suatu makanan kecuali dalam keadaan punya keinginan yang benar-benar untuk makan. Iya. Nah, gimana itu? Pengen benar-benar pengen makan itu gimana? Alamatu sidqi syahwah an tashtahiya kulla ta'am. Iya. Di antara tanda ingin makan yang benar-benar itu adalah kamu tertarik makan apapun juga. Tidak harus makannya sate. Ya, tidak harus makannya ini. Tapi apapun juga kamu tertarik, itu berarti pertanda betul-betul lapar. Betul-betul ingin apa? Ingin makan. Nah, kata yang Muhaddad itu seperti itu. Iya. Orang kalau kepengen tengah-tengah di dalam masalah makan, iya, tengah-tengah di dalam masalah makan, berhenti makan dalam keadaan masih kepengen makan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan mengkonsumsi makanan kecuali dalam keadaan punya keinginan makan yang benar-benar, yang sodik, yang jujur keinginannya. Lah gimana itu keinginan makan yang benar-benar yang jujur? Yaitu nafsu dengan makan apapun juga, tidak harus makanan yang dia inginkan. Ya, kalau kita ini kan makan harus makanan yang apa ini? Harus makan makanan yang apa kita? Yang enak. Kalau tidak enak tidak mau makan. Berarti itu pengen makannya bohong gitu. Itu berarti pengen makannya tidak sungguh-sungguh itu. Tapi kalau kamu makan dalam keadaan keinginannya sungguh-sungguh, berarti kamu tertarik makan apapun juga. Yang penting ada sesuatu yang masuk ke dalam perut supaya perut tidak keroncongan. Nah, itu sabilul iktisad, tengah-tengah di dalam makan itu, kata yang Haddad beliau seperti itu. Iya. Dikatakan seperti itu. Ya. Nah, kemudian dikatakan juga
yuhka anna rajulan lam yajid asya'an li iyalih fabakah. Pernah suatu saat ada satu orang soleh. Ya, ada satu orang soleh, dia tidak mendapatkan makanan untuk makan malamnya. Ya, dia tidak mendapatkan makanan untuk makan malamnya dia dan juga keluarganya. Maka ketika itu nangis dia ini. Orang soleh ini nangis ini. Ketika dia tidak mendapatkan makanan untuk makan malam keluarganya, dia menangis. Maka ketika itu ditegur, lu kenapa kok nangis? Ya, kenapa kok kamu menangis? Kenapa? La abki ala fawatil asya. Saya ini menangis bukan karena tidak bisa makan malam, bukan. Saya menangis bukan karena tidak ada makanan, bukan, kata orang soleh ini. Wa innama abki lil farah haitsu tashabbahna bis salihin. Hanya saja saya ini menangis tangisan bahagia. Saya menangis ini adalah tangisan bahagia. Kenapa kok bahagia? Saya serupa dengan orang-orang soleh. Apa maknanya? Orang-orang soleh kalau malam tidak ada yang makan. Orang-orang yang soleh kalau malam seringkali mereka tidak mendapatkan makanan. Ini saya menangis bukan karena tidak bisa makan malam. Saya menangis bukan tidak punya makanan untuk keluarga saya, tapi saya menangis karena bahagia, karena gembira. Kok gembira? Kenapa? Serupa dengan orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh sedikit yang makan malam ini. Masya Allah. Nangisnya bukan karena tidak bisa apa itu, tidak bisa makan. Kita kalau tidak bisa makan nangis apa enggak? Nangis sama kita berarti ya. Nah, cuma nangisnya karena sebab apa dulu ini? Kalau ini orang soleh ini lil farah, karena bahagia. Tapi kalau kita nangisnya karena apa? Li nasib. Karena nasib namanya ini. Ya, mereka kayak gitu. Orang-orang soleh itu seperti itu. Ya, subhanallah. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, la an atruqa min asya'i luqmatan ahabbu ilayya min aqumal laila ila akhirih. Ya. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan, sungguh aku meninggalkan makan malam, luqmatan, walaupun cuma satu suap. Ya, sungguh aku meninggalkan makan malam walaupun cuma satu suap, itu lebih aku cintai daripada aku qiyamul lail sampai akhir malam. Iya. Nah, beliau mengatakan sungguh aku ini meninggalkan makan malam walaupun cuma satu suap. Saya tidak makan di malam hari, itu lebih saya cintai daripada qiyamul lail sampai ada di akhir malam. Iya. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang soleh itu mereka itu punya dakbu, mereka punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Suka lapar. Malam hari itu dalam keadaan perutnya lapar, tidur dalam keadaan lapar. Itu simas sholihin itu. Termasuk tandanya orang-orang soleh itu tidur dalam keadaan apa? Lapar. Iya. Akhirnya ketika tengah malam bisa bangun qiyamul lail. Itu kebiasaannya orang soleh itu seperti itu. Makanya beliau Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan seperti itu. Sungguh aku meninggalkan makan malam walaupun cuma satu suap, itu lebih aku cintai daripada qiyamul lail sampai ada di akhir malam. Karena itu jauh membantu saya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan seperti itu. Karena ini makanya orang itu kalau dia suka lapar, maka itu pertanda insya Allah jadi orang soleh. Ya, insya Allah pertanda jadi orang yang soleh. Karena orang itu kalau sudah kenyang, ya orang itu kalau sudah kenyang, maka makanan yang masuk ke lambung itu akan menguap. Ya, uapnya itu akan naik sampai ke otak, sampai otaknya itu penuh dengan uap. Akhirnya bawaannya apa ini? Malas. Bawaannya ngantuk, mau belajar ngantuk, mau kerja juga ngantuk. Sedikit-sedikit ngantuk itu karena banyak kenyang itu. Ya. Dan juga orang itu kalau banyak kenyang bukan cuma jadikan badan itu menjadi malas saja, tapi juga nafsunya itu akan menjadi menggebu-gebu. Dia punya syahwat, dia punya hawa nafsu akan semakin memuncak. Makanya yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada para pemuda-pemuda, yang namanya pemuda kan hawa nafsunya menggebu-gebu. Dengan yang namanya lawan jenis itu kan lagi menggebu-gebunya masa muda itu. Ya, Nabi pesan kepada mereka para pemuda, ayyuhasyabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah punya bekal untuk menikah, falyatazawwaj, maka lekas menikah. Fa in lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Tapi kalau tidak mampu untuk menikah karena tidak punya bekal, ya, supaya bisa menjaga diri, perbanyak yang namanya puasa.
Iya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Iya, fa innahu lahu wija. Nabi mengatakan karena yang namanya menikah itu bisa menjaga yang namanya pandangan. Yang namanya menikah itu bisa menjaga yang namanya kemaluan. Tapi kalau tidak bisa menikah, fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Kalau belum bisa menikah, ya sudah, Nabi pesankan perbanyak puasa. Kenapa? Sebab puasa itu adalah benteng, kata Rasulullah. Iya. Kenapa kok dikatakan benteng, kata Rasulullah? Ya karena orang kalau dia suka lapar, nafsunya akan apa ini? Turun. Pikiran-pikiran dengan perkara dunia akan menjadi turun. Iya. Makanya orang kalau dia banyak kenyang, pikiran masalah dunia semakin apa ini? Semakin naik. Ya, pikiran-pikiran yang tidak karuan semakin naik, akan mengganggu belajarnya, mengganggu ibadahnya, ya mengganggu mencari masa depannya dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya penyebabnya apa? Karena suka makan, karena suka kenyang. Nah, makanya seperti itu ya. Apalagi seorang santri, bagi para santri dia hendaknya harus banyak-banyak lapar. Ya, jangan banyak-banyak kenyang. Ya, banyak-banyak lapar. Santri harus kurus. Jadi ustaz gemuk tidak apa-apa. Ini mas ustaz harus kurus ini. Nah, ya. Nah, gitu. Dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb ya Karim